Bisa dijelaskan Pak mengenai tahapannya ini Pak? Ya, jadi memang sekarang pemerintah Kabupaten Nrekang kita sudah buka untuk seleksi terbuka 2 jabatan pimpinan tinggi pertama yang lowong, yaitu pertama Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama tentunya kita umumkan ya ke halayak, itu sesuai dengan peraturan itu selama 14 hari. 14 hari. Ya, dengan kita sudah umumkan bentuk-bentuk dokumen termasuk surat lamaran dan dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh setiap peserta. Setelah itu peserta mendaftar, maka setelah 14 hari karena di peraturan itu bahwa setiap jabatan itu yang mendaftar itu minimal 4 pendaftar. Ya. Jadi kalau misalnya sampai hari ke-14 yang mendaftar itu di bawah 4, ya misalnya hanya 2 atau 3 atau hanya 1, maka pendaftaran itu kita perpanjang 2 kali 7 hari. 2 kali 7 hari. Tapi kalau sampai hari ke-15 itu ada yang mendaftar minimal 4 dari 5 jabatan itu, maka kita akan lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Nah, ini kan ada syaratnya Pak, minimal S1, lulusan S1. Jadi persyaratan untuk mendaftar itu ya pertama tingkat pendidikan itu memang harus minimal S1. Kemudian kedua dia menduduki jabatan untuk struktural itu administrator. Kemudian untuk yang menduduki jabatan fungsional itu minimal jabatan fungsional ahli madya. Ya, kemudian golongan itu minimal 4A. Itu untuk persyaratan secara umum. Jadi ini yang 2 dinas ini Pak berapa lama sudah kosong Pak? Ini kemarin ada mutasi kalau tidak salah itu tanggal 9 Januari, di situ mulai kosong. Belum cukup 1 bulan. Belum cukup 1 bulan. Kalau yang kadis sebelumnya itu Pak? Kemarin dilakukan mutasi, jadi kadis lingkungan hidup itu sekarang menjabat sebagai asisten administrasi umum, sedangkan kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu menjabat sebagai kadis Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Gitu Pak. Jadi ini Pak dibuka secara umum Pak, bukan hanya di lingkup Kabupaten Nrekang tapi di luar. Silahkan mendaftar ya di Kabupaten Nrekang atau ada dari luar yang memenuhi syarat silahkan. Untuk panitianya sendiri Pak ini dari mana saja Pak? Adakah dari dari akademisi atau? Ya, jadi untuk panitia seleksi karena ada jenis kepanitiaan, jadi ada sekretariat namanya, ya, sekretariat kan kami di sini di BKPSDM, kemudian ada namanya panitia seleksi. Jadi panitia seleksi itu terdiri dari akademisi. Jadi dalam hal ini untuk akademisi itu ada 3. Pertama Rektor Universitas Negeri Makassar sebagai ketua panitia seleksi. Kemudian kedua pembantu R1 Profesor Dr. Hasnawi Haris. Ketiga kalau saya tidak salah wakil direktur pasca sarjana UNM, Bapak Dr. Sulaiman Samad. Kemudian keempat Bapak Sekda sendiri, Sekretaris Daerah Kabupaten Nrekang. Kemudian Pak Inspektur Kabupaten Nrekang.